Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana pada pagi hari ini? Sehat? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya. Baiklah anak-anak kalian semuanya, sebelum Pak Yogi melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mas Imam bimbing berdoa untuk teman-teman semuanya. Jadi teman-teman kita berdoa untuk berdoa dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Anak-anak sekalian, pada pagi hari yang setelah ini Bapak akan mengabsen. Mungkin pada hari ini ada yang tidak masuk. Siapa? Oh ya, mudah-mudahan Indra cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan kita di kelas ini. Anak-anak sekalian, jika minggu kemarin kalian sudah belajar tentang yang namanya pemanfaatan KA. Nah, pada pagi hari ini Pak Yogi akan menjelaskan tentang yang namanya penggunaan KA aktif dan pasif. Nah, sebelum Pak Yogi belajar pelajaran, ada baiknya kalian melihat video yang akan Pak Yogi putarkan. Pernah gak sih kamu nanya ke Google atau ngobrol sama ChatGPT? Nah, itu semua pakai yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Tapi sebenarnya gimana sih cara kerja AI? AI itu singkatan dari Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan. Artinya komputer atau mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Yang gitu aja, pikir beneran kayak otak kita ya. AI bisa pintar karena dia dilatih dengan banyak data. Dari situ dia belajar mengenali orang. Misalnya gini, kamu kasih ribuan foto kucing di komputer, lama-lama dia ngerti dan membedakan mana yang kucing, mana yang anjing, dan mana yang hubungan hewan. Semakin banyak ada yang Netflix, semakin pintar juga si AI. Cara kerja AI ini kayak kamu belajar, melihat, dan hafal, makin ngerti. AI sekarang udah ada di mana-mana. TikTok yang bisa tahu nonton video apa, atau untuk dengan kamu yang bisa membuat kata berikutnya pasti otomotif. Itu semua contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari, apalagi buat kamu yang masih sekolah. Tapi ya juga harus digunakan dengan bijak. Jangan semua tugas diserahkan ke AI. Nggak belajar mampu sendiri. AI itu cuma alat bantu, bukan mengganti orang kita. Sekarang kamu udah tahu kan gimana cara AI? Yuk kita belajar bareng dengan teknologi dari sekarang. Jangan masa sudah biar kamu makin pintar dan siap menghadapi masa depan. Nah, itu anak-anak sekalian dari video tentang apa itu yang disebut dengan AI. Nah, sekarang mengapa AI itu penting? Jadi AI itu penting atau KA itu penting. Yang alasan pertama adalah karena KA atau AI itu membantu mengerjakan tugas dari manusia. Yang kedua, meningkatkan kreativitas kita semuanya. Dan yang ketiga adalah mempermudah akses informasi. Jadi dengan AI kita bisa terbantu secara otomatis, kita sudah terbantu pekerjaan kita, mempermudah pekerjaan kita. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita bisa menjelaskan perbedaan antara KA pasif dan KA aktif. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh penerapan KA di kehidupan sehari-hari. Ketiga, menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam penggunaan KA. Dan yang terakhir, menyusun ide sederhana tentang pemanfaatan KA untuk kehidupan manusia. Nah, nanti pembelajaran hari ini setelah kalian tadi melihat
video yang Pak Yumi tayangkan, nanti kalian akan Pak Yumi beri LKPD untuk kalian kerjakan bersama kelompoknya dan nanti kita langsung diskusikan bersama-sama. Nah, kita kembali ke AI pasif atau KA pasif dan KA aktif. Apa perbedaan dari KA pasif? KA pasif ini adalah teknologi yang digunakan tanpa mengubahnya, seperti Google Translate atau Face Unlock. Jadi membuat hidup lebih mudah dengan memanfaatkan kemampuan yang sudah ada. Jadi kita hanya menggunakan saja, seperti Google Translate. Pada saat kita ada pembelajaran bahasa Inggris, kita tidak tahu apa artinya, kita menggunakan Google Translate. Kemudian juga ada lagi pada saat kita mengerjakan soal tidak tahu jawabannya, terkadang kita membuka namanya Google Assistant, ya kan, kita bertanya, ya kan, seperti itu. Nah, berarti kita itu termasuk adalah KA pasif. Kemudian yang KA aktif atau AI aktif, yaitu melibatkan pembuatan teknologi seperti membuat chatbot di Scrum atau melatih robot ini bisa berjalan, yang memungkinkan kita untuk berinovasi dan berkreasi. Intinya AI aktif atau KA aktif ini kita sebagai pengembang, bukan sebagai pengguna. Jadi kita contohnya dengan menggunakan sebuah aplikasi TikTok, mengubah wajah kita yang tadi katanya Bu Putri itu yang kumut-kumut bisa menjadi lebih glowing, yaitu termasuk kita masuk ke KA aktif atau sebagai pengembang. Kemudian kita membuat sebuah robot-robotan sehingga robot tersebut bisa berjalan, itu termasuk kita sebagai pengembang, seperti itu. Nah, ini ada contoh AI pasif atau KA pasif. Yang pertama, coba lihat semuanya. Apa ini? Gambar apa ini? Face ID ya, Face ID. Jadi kita membuka handphone, ya kan? Kemudian kita bisa menggunakan wajah kita sebagai detektornya. Pada saat nanti yang membuka HP itu bukan wajah kita, maka akan ditolak. Yang kedua, gambar apa ini? Ada tablet atau mungkin ya HP juga boleh, gadget. Kemudian ada aplikasi apa ini? Gmail ya kan? Nah, Gmail ini kita juga bisa memanfaatkan Gmail ini untuk apa? Coba dibuat mengirim surat elektronik dan menerima, bukan hanya mengirim saja tapi juga menerima. Dan yang ketiga, gambar apa ini? Ya, ada anak-anak bermain game melawan siapa? Melawan siapa? Melawan komputer atau melawan AI, robot. Ya. Jadi ketiga gambar tadi ini adalah contoh dari penggunaan KA secara pasif. Jadi kita hanya menggunakan saja, bukan pengembang. Berikutnya, ini adalah contoh dari penggunaan KA aktif, yaitu mengembangkan teknologi dengan kreativitas kita masing-masing. Yang pertama, gambar apa? Ibu Mbak Nur. Gambar apa itu? Orang bermain komputer. Pin, ada lagi? Ayo ke gambar apa itu? Membuat robot. Itu ada seorang yang mencoba membuat chatbot, ya kan? Seperti itu. Jadi nanti bisa memasukkan perintah-perintah sehingga bisa menjawab seperti itu ya. Yang kedua, gambar apa itu? Foto selfie. Nah, di situ anak-anak yang dalam gambar itu menggunakan sebuah aplikasi
di mana foto tersebut bisa menjadi lebih menarik di pandang mata. Yang biasanya hitam menjadi putih, yang biasanya glow up ungu jadi glowing. Nah, itulah. Ini contoh AI dalam hal kamera foto. Yang ketiga, gambar apa? Mainan robot. Jadi ada 3 anak sedang membuat robot mainan agar bisa berjalan. Nah, ini semua adalah contoh dari penggunaan KA secara aktif, yaitu dengan cara mengembangkan teknologi dengan kreativitasnya masing-masing. Nah, sekarang menerapkan KA atau AI dalam kehidupan sehari-hari. KA atau AI membuat hidup kita lebih mudah dan menyenangkan. Tergantung kita sebagai KA pasif atau sebagai KA aktif. Yang gambar pertama ini termasuk apa? Aktif atau pasif? Pasif. Ini ada anak bermain HP, berarti masuk KA pasif ya. Yang kedua, ini ada anak mencoba mengubah sebuah program mungkin. Ini masuk ke apa? Aktif. Dan yang ketiga, ini ada gambar apa? Main game, melawan siapa? Komputer. AI masuk apa? KA pasif. Ya, sekarang kalian sudah paham semuanya kan tentang masalah KA aktif dan KA pasif. Ini kurang semangat kayaknya, udah loyo semuanya. Ngantuk ya? Tadi malam jam berapa tidurnya? Imam? Belum. Jam 11. Anak kecil jam 11. Yaudah, kalau gitu kita coba SBK tepuk semangat biar kita semangat semuanya. Tepuk semangat. Itu dia semangat semuanya. Gimana? Ya? Ya. Setelah ini kita akan berikan NABG yang nanti akan kalian kerjakan hari ini juga. Pak Yogi beri waktu 5 menit untuk kalian kerjakan bersama kelompoknya. Di situ ada yang namanya contoh-contoh dari penggunaan AI. Kalian golongkan masuk ke KA aktif atau KA pasif. Dikerjakan bersama-sama. Sudah? Sudah selesai? Sudah? Sudah? Baik, kalau begitu mari kita bahas bersama-sama. Ya. Petunjuknya baca setiap pernyataan dan tentukan apakah ini termasuk AI aktif atau pasif. Nomor 1, coba Yudi baca dan jawab. Betul, menggunakan Google Translate untuk data. Masuk. Apakah benar? Jawaban dari Yudi? Benar. Menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kata termasuk aktif atau pasif? Pasif. Pasif ya. Nomor 2 membuat ya. Nomor 2 coba Anika. Membuat chatbot sederhana di aktif. Oke. Ada mungkin jawaban lain? Imam? Sudah benar? Ya. Ya. Membuat chatbot sederhana di Scratch termasuk KA aktif. Nomor 3. Coba. Aku siapa ya? Untuk nomor 3 coba mungkin dibaca. Menggunakan flash unlock di HP, Pak. Itu termasuk pasif. Pasif benar? Benar. Benar ya. Menggunakan face unlock di HP termasuk
termasuk KA pasif. Yang keempat coba dibaca. Ayo, siapa yang Saya benar. iya, siapa yang iya, Mbak Ella. Merancang filter wajah di aplikasi aktif. Merancang filter di wajah di aplikasi termasuk aktif atau pasif? Aktif ya, benar. Yang kelima coba dibaca Ima. Memainkan game melawan komputer. Pasif, ya, memainkan game melawan komputer pasif. Dan terakhir melatih robot ya, termasuk KA aktif. Nah, berarti kalian semuanya sudah bisa membedakan mana itu KA aktif dan mana itu KA pasif. Nah, sekarang Bapak mau bertanya. Itu ada pertanyaan. Apa perbedaan utama antara pengguna aktif dan pengguna pasif? Coba Anke, coba. Kalau pengguna pasif itu hanya menggunakan. Iya. Tetapi kalau pengguna aktif itu yang ikut mengembangkan Iya. atau memainkan. Mungkin ada lagi jawaban mungkin dari Septin. Apakah perbedaan utama antara pengguna aktif dan pasif? Kalau aktif itu pengguna, kalau aktif itu membuat, kalau pasif itu mengguna. Iya. Jadi pengguna aktif itu adalah pengguna sekaligus pengembang. Nah, sedangkan pengguna pasif adalah hanya memakai atau menggunakan saja. Mengapa kita perlu berhati-hati saat menggunakan AI? Ayo, Nur. Mengapa kita perlu berhati-hati saat menggunakan AI? Mungkin banyak jawabannya, ayo ya, agar data tidak tersebar, ya, menjaga privasi keamanan data kita. Nah, sekarang ini semuanya kalau diperhatikan, tuliskan satu ide AI atau KA yang bisa membantu pekerjaan manusia. ChatGPT, apalagi gini nih, apa? Gamma, apalagi? Canva. Cici, Ya, apalagi? Meta, Meta. Ya, itu tadi yang kalian sebutkan adalah AI yang bisa membantu pekerjaan manusia. Sudah paham kalian semuanya? Sudah? Ya. Nah, anak sekalian, jadi kesimpulan pada pagi hari ini yaitu kita menggunakan AI atau KA harus dengan bertanggung jawab. Kita juga harus bisa menjaga data pribadi dengan aman. Periksa informasi yang diberikan oleh AI. Hindari penyebaran hoax atau informasi palsu. Dan yang terakhir, hargai privasi orang lain. Jadi itulah etika dan kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, ini ada satu video lagi, nanti bisa kalian sebagai kesimpulan juga. Banyak yang ingin belajar AI, tapi bingung mulai dari mana. AI itu ada dua dunia, pembuat AI dan pengguna AI. Pilih salah satu. Kalau pencipta AI, kamu harus belajar coding, data science, machine learning, logika statistik, dan butuh waktu disiplin dan fokus jangka panjang. Kalau pengguna AI tidak perlu mengerti coding, cukup paham bagaimana menggunakan tools seperti
Berarti kalian cukup hanya bisa menggunakan saja. Jika kalian ingin menjadi KA aktif, kalian harus bisa belajar coding, belajar pemrograman dan sebagainya. Nah, dari sini sudah paham tentang masalah penggunaan KA aktif dan pasif? Sudah? Nah, sebelum kita akhiri belajar hari ini, Pak Yogi akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti kalian kerjakan di rumah dan besok bisa dikumpulkan. Itu ada jumlah 10 yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Dan jangan lupa besok dikumpulkan. Sekaligus kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang yaitu mengenai tantangan dalam memanfaatkan KA. Mungkin itu saja bisa Pak Yogi sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat bagi kalian semuanya.